Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Terutami dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 7A. Di sini saya akan memaparkan laporan observasi saya yang dimana objek saya Laris Swalayan Kartasura. Laporan observasi Swalayan Kartasura. Yang pertama ada profil perusahaan Laris Swalayan Kartasura. Di sini Laris bertempat di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Dusun 1 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Laris didirikan oleh Bapak Yohan Kristanto pada tahun 2018. Laris menempatkan dirinya sebagai supermarket yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Kartasura ya teman-teman. Karena Laris sangat strategis karena dekat dengan jalan raya, pemukiman warga, dan pasar tradisional, sehingga memudahkan untuk dijangkau masyarakat. Laris ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang sangat lengkap, sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ada produk yang dijual di Laris Swalayan Kartasura. Yang pertama ada produk makanan dan minuman. Di sini Laris menyediakan berbagai produk makanan seperti beras, mie instan, gula, minyak goreng, frozen food, tepung, dan lain-lain. Untuk produk minuman, Laris menyediakan air mineral, minuman ringan, susu, kopi, dan beragam lainnya. Ada produk kesehatan dan kecantikan. Laris menyediakan obat-obatan yang sangat lengkap dan perawatan rambut, gigi, sabun mandi, parfum, dan lainnya. Yang selanjutnya ada produk rumah tangga dan kebersihan. Laris menyediakan berbagai produk dari deterjen, pembersih, dan lain-lain. Untuk produk alat tulis kantor, sepertinya Laris menyediakan berbagai pensil, ballpoint, binder, tipek, dan peralatan kantor lainnya. Untuk produk pakaian, sepatu dan tas atau fashion, Laris juga menyediakan berbagai model busana dan fashion. Untuk produk elektronik dan rumah tangga, Laris menyediakan seperti kulkas, rak, blender, dan lain-lain. Untuk produk aksesoris, mungkin Laris menyediakan berbagai gelang, kalung, cincin, ikat rambut, dan lain-lain. Sedikit menjelaskan tentang analisis perilaku konsumen pada Laris Swalayan Kartasura. Nah, pertama, apa sih yang membuat konsumen itu untuk tertarik membeli produk di Laris Kartasura? Nah, yang pertama ada alasannya karena Laris itu barangnya lengkap. Yang kedua ada lokasinya yang strategis. Nah, yang ketiga ada harga produk yang ditawarkan Laris itu sangat terjangkau. Jadi untuk konsumen membeli produknya itu sangat tertarik gitu. Dan untuk Laris juga menyediakan berbagai diskon. Nah, itu untuk menarik konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk di Laris. Aspek untuk diteliti di observasi ini, yang pertama ada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini ada produk dan penawaran. Nah, Laris ini memiliki produk yang sangat bervariasi dan harganya yang relatif murah. Jadi untuk konsumen itu bisa tertarik membeli di Laris. Dan juga dibanding kompetitor yang lain, Laris itu membanding harga yang murah gitu. Yang kedua ada segmentasi pasar. Laris menargetkan konsumen pada masyarakat sekitar wilayah Kartasura, terutama mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang ketiga ada iklan dan promosi. Di sini Laris Swalayan Kartasura juga mempromosikan produknya lewat akun media sosial seperti IG, TikTok, seperti itu. Tapi Laris juga memberikan iklan seperti spanduk, seperti itu. Jadi untuk konsumen itu mudah menjumpai iklan-iklan dan promosi dari Laris tersebut. Yang keempat ada distribusi. Di sini Laris bekerja sama dengan sales dalam jangka waktu 1 bulan untuk menyediakan stok produk. Selanjutnya ada layanan pelanggan. Nah, di sini Laris
kunci laris dalam pemasaran harus memastikan bahwa staf mereka terlatih dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, begitu. Untuk selanjutnya, penelitian pasar. Untuk penelitian pasar ini berhasil dalam pemasaran. Laris ini berhasil memantau tren pasar, perilaku konsumen dengan persaingan. Oleh karena itu, Laris selalu up to date dalam meningkatkan strategi pemasarannya. Selanjutnya yang ketujuh ada inovasi. Laris juga perlu terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka untuk tetap relevan di pasar yang berubah-ubah, begitu. Di sini juga ada aspek sumber daya manusia, bisa dilihat strukturnya ya teman-teman. Ada store manager. Nah, store manager ini berwenang dalam menjaga seluruh unit fungsional yang ada di Laris Swalayan. Nah, selanjutnya ada asisten store manager. Nah, ini berwenang untuk membantu tugas store manager dalam kurun waktu sementara. Untuk divisi lapangan ada stock list, pramuniaga, pembantu umum, security, divisi kasir, divisi gudang, dan divisi keuangan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Dari keterangan di sini, pencatatan keuangan di Laris yaitu menggunakan program dan manual. Jadi untuk perhitungan penjualan dan laba kotor menggunakan program yang telah disediakan oleh Laris. Nah, untuk menghitung laba bersih, pencatatan pengeluaran dan pemasukan dilakukan secara dan menggunakan program. Jadi setelah dilakukan rekap secara manual, setelah itu dimasukkan pada program. Nah, usaha Laris ini didirikan oleh Bapak Yohan Kristanto yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Dusun 1 Kartasura Sukoharjo. Ini sudah terbilang strategis karena letaknya yang berada di sekitar pemukiman warga yang padat penduduk, dekat dengan jalan raya, dan sering dilewati orang-orang dekat dengan pasar tradisional. Aspek pengelolaan dan penetapan harga dagangan. Nah, yang pertama ada penetapan harga produk. Laris menetapkan sebesar 10% untuk semua produk kecuali produk yang sifatnya jangka panjang, seperti produk fashion, elektronik, seperti itu. Dan bisa mencapai 20% dari harga yang ditawarkan sales. Yang kedua ada penyusunan strategi harga. Laris mempadu-padakan harga yang ditawarkan dengan diskon, promo, hadiah, dan sebagai daya tarik pembeli. Yang ketiga ada pemantauan persaingan. Nah, Laris selalu bersaing dengan harga yang murah dan produk yang ditawarkan lengkap. Yang keempat ada penetapan harga promosi. Jadi, Laris menggunakan harga promosi atau diskon untuk menarik pelanggan. Yang kelima ada pengelolaan stok. Laris manajemen stok dengan efisien. Jika terdapat surplus stok, Laris biasanya menurunkan harga untuk menjual produk dengan cepat. Yang keenam ada berfokus pada nilai pelanggan. Jadi Laris memahami nilai yang diberikan kepada pelanggan dan memastikan bahwa harga yang ditetapkan sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Yang ketujuh ada evaluasi dan penyesuaian. Laris selalu memanajemenkan harga yang perlu dievaluasi secara berkala. Jadi jika ada perubahan dalam biaya atau permintaan pasar, harga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, begitu. Ada juga aspek tata ruang dan image toko. Yang pertama ada layout. Penataan toko yang menarik akan memberikan kenyamanan bagi konsumen. Laris. Jadi Laris menyusun tata letak toko yang mampu menarik konsumen berkeliling dan melihat produk-produk yang ditawarkan. Pengelolaan tempat untuk penjualan dengan pengelompokan barang berdasarkan cara penanganannya yang khusus, seperti dari bahan mentah yang rentan akan rusak maka dimasukkan ke dalam lemari pendingin dan tidak dekat dengan penjualan pakaian yang akan menimbulkan bau yang tidak sedap pada saat konsumen ingin melihat pakaian. Selain itu juga barang
elektronik tidak diletakkan berdekatan dengan bahan cair untuk mengurangi berbagai risiko kerusakan yang terjadi. Gitu. Ada feature areas, yaitu area yang di dalam area yang dirancang. Di sini lorong laris yang menjadi daya tarik konsumen seperti lorong beras yang mempunyai dekorasi yang berbeda dengan lorong-lorong sebelumnya, begitu. Laris juga memberikan papan petunjuk arah untuk petunjuk produk yang ditaruh di lorong. Yang keempat ada atmosfer laris. Jadi laris memberikan suasana toko kepada konsumen dengan respon emosi yang menyenangkan ketika mengunjungi laris swalayan. Menjadikan toko suasana sebagai alat untuk mendorong respon emosional kepada konsumen. Gitu. Yang keempat ada analisis pesaing. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bukan hanya laris swalayan saja, ada luwes, ada mitra. Nah, itu sebagai pesaing yang ada di laris Kartasura gitu. Bisa dilihat harga, produk, dan promosi hingga keunggulan dan kelemahannya. Nah, di situ bisa dilihat bahwa laris memang menyediakan harga yang sangat murah dan barangnya itu banyak stok gitu. Jadi untuk keunggulannya laris bisa kan strategis juga, barang yang dijual juga lengkap, harganya juga grosir, dan untuk kelemahan yang ada di laris swalayan terdapat beberapa display yang kurang rapi dan terkadang ada pelayanan yang kurang baik begitu. Selanjutnya ada analisis pengelolaan bisnis retail. Nah, di sini dari hasil pengamatan saya dan kelompok saya, juga wawancara kepada karyawan dan konsumen laris yang telah kami lakukan, untuk produk yang dijual di laris sudah cukup lengkap. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan jangka panjang sudah tersedia. Penyediaan stok yang rutin sudah sangat baik, karena dengan begitu dapat meningkatkan daya tarik konsumen karena produk yang disediakan sangat lengkap dari segi barang, seperti itu. Ditarik kesimpulan dari observasi laris swalayan Kartasura yang bertempatan di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Dusun 1 Kartasura yang bertempatan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa laris terkenal dengan harganya yang murah dan barangnya yang lengkap. Laris juga menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari hingga mempermudah masyarakat dan mahasiswa UIN Raden Mas Said untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari secara keseluruhan. Begitu. Pengelolaan bisnis retail di laris sudah cukup baik dan layak jual karena produk yang dijual memiliki kualitas yang baik serta produk-produk yang menjadi kebutuhan wajib bagi banyak orang. Selain itu, letak toko juga strategis serta mudah dijangkau oleh para konsumen. Namun, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan laris, seperti meningkatkan pelayanan yang lebih ramah, sehingga konsumen akan lebih nyaman, serta menata kembali produk yang masih berantakan seperti yang masih berceceran di rak seperti itu. Jadi untuk itu selain laris juga harus mempertahankan produk, harga, promosi, pelayanan, saluran distribusi, perilaku konsumen, dan lingkungan fisik yang selama ini telah dilakukan oleh laris swalayan. Sekian laporan observasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.